semuanya, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang manajemen kas. Setiap perusahaan atau lembaga usaha pasti memiliki tujuan yang akan dicapainya. Tujuan-tujuan tersebut biasanya untuk meningkatkan laba perusahaan atau profit perusahaan, yang kedua untuk mensejahterakan pemilik-pemilik saham, dan yang ketiga untuk mempertinggi tingkat pertumbuhan perusahaan. Kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan, beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Biasanya, kas diperlukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional perusahaan dan mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap. Maka, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut yang telah disebutkan tadi, perusahaan harus memiliki manajemen kas yang baik dan benar, atau yang bisa dibilang efektif dan efisien bagi perusahaannya agar tidak merugikan perusahaannya. Dana yang diperoleh perusahaan merupakan suatu modal yang dapat digunakan untuk membeli barang-barang modal yang dibutuhkan oleh usahanya. Dari perputaran barang-barang modal tersebut diharapkan perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang cukup untuk menjamin kelangsungan bisnisnya. Salah satu aspek yang dapat menjamin terselenggaranya pengelolaan modal perusahaan yang baik dan benar adalah dengan melakukan manajemen kas yang benar dan efektif. Kas merupakan salah satu unsur permodalan yang akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan operasional perusahaan. Kas bisa bersumber dari hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang, kemudian penjualan aktiva tetap, penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik, pengeluaran tanda bukti hutang, bisa hutang obligasi dan hutang bank, kemudian penerimaan di luar usaha perusahaan, dan adanya penerimaan kas dari sewa, bunga, atau dividen, bisa hadiah atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Oleh karena itu, manajemen kas harus dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga kas yang tersedia di perusahaan tidak kurang ataupun tidak berlebihan. Karena keduanya memiliki efek negatif terhadap perusahaan, yaitu apabila kekurangan kas dapat mengakibatkan tidak terbayarnya berbagai kewajiban yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas kerja serta merugikan nama baik perusahaan di mata para supplier perusahaan. Sebaliknya, kas yang berlebihan menunjukkan bahwa perusahaan kurang efektif dalam mengelola kas, yang berarti bahwa tingkat perputaran kas dalam perusahaan tersebut rendah. Maka, untuk mengantisipasi agar perusahaan tidak kekurangan dana, dibuatlah perencanaan keuangan dalam bentuk anggaran kas, yang dapat membantu meminimalkan atau membatasi berbagai biaya yang dapat menyebabkan perusahaan kesulitan likuiditas. Selain itu, manajemen kas yang baik dapat memberikan bantuan kepada manajer untuk bisa mengkoordinasi, mengontrol, dan menentukan arah perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan keuangan seperti pembuatan anggaran kas diharapkan membantu mengelola keuangan perusahaan dengan baik, serta memberi solusi mengenai masalah keuangan yang dihadapi perusahaan. Oke, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Yang pertama, perimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Yang kedua, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Yang ketiga, adanya hubungan finansial yang baik dengan bank-bank. Dan yang terakhir ada penganggaran kas.